Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami akan mempresentasikan tentang teori digital media dan komunikasi interpersonal. Di antaranya anggota yang pertama ada Ana Latifa, ada Nahda Amalia, dan saya Esti Juheni. Pembacaan slide pertama akan dibacakan oleh Nahda Amalia. Kepada Nahda dipersilahkan. Teori digital media dan komunikasi interpersonal. Teori digital adalah sebuah konsep pemahaman dari perkembangan zaman mengenai teknologi, dari semua yang bersifat manual menjadi otomatis, dan dari semua yang bersifat rumit menjadi ringkas. Digital adalah sebuah metode yang kompleks dan fleksibel yang membuatnya menjadi suatu yang pokok dalam kehidupan manusia. Teori digital selalu berhubungan dengan media. Mengapa? Karena media adalah suatu yang harus terus berkembang. Mungkin banyak di antara kita masih belum paham yang namanya new media atau media baru. New media atau media baru adalah media yang berbentuk dari interaksi manusia dengan teknologi. Komunikasi interpersonal disebut juga komunikasi antar pribadi. Komunikasi ini terjalin antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Dalam komunikasi interpersonal, umpan balik atau feedback sangat mungkin terjadi karena jenis komunikasi ini memungkinkan komunikator dan komunikan saling mengirimkan pesan serta menerima pesan secara bergantian. Lanjut. Teori polimedia. Polimedia adalah lingkungan yang muncul dari peluang komunikatif yang berfungsi sebagai struktur integritas di mana setiap media individu didefinisikan dalam istilah relasional dalam konteks semua medianya atau media lainnya. Oke, selanjutnya, kontur polimedia. A. Landasan dan pengaruh teoritis. Kata polimedia dianggap lebih tepat daripada istilah alternatif. Multimedia sekarang ditetapkan sebagai istilah untuk media yang menggabungkan berbagai bentuk konten, seperti teks dengan video dan video, sehingga akan menyesatkan jika menggunakan istilah ini untuk menangkap esensi polimedia sebagai lingkungan komunikatif. B. Media sebagai struktur yang terintegrasi. Salah satu pengamatan pertama yang muncul dari data kami adalah bukti bahwa pengguna memahami media dalam kaitan dengan struktur terintegrasi dan media yang berbeda. Ini menjadi lebih jelas jika kita membandingkan lingkungan polimedia dengan situasi historis ketika pengguna yang ingin berkomunikasi dari jarak jauh hingga memiliki akses ke beberapa media, seperti biarkan dan kaset audio rekaman suara yang dikirim melalui pos. C. Akses keterjangkauan literasi. Dalam artikel ini, kami sepenuhnya menyadari bahwa polimedia tetap menjadi aspirasi menjadi aspirasi dan bukan keadaan saat ini untuk sebagian besar dunia. Sebagian besar kerja lapangan kami berkaitan dengan kondisi kemiskinan yang cukup besar di Filipina, di mana salah satu alasan mengapa SMS begitu produktif adalah karena relatif murah. Maksud kami adalah bahwa polimedia sudah cukup, sangat umum, dan lintasan penyebarannya lebih lanjut adalah bukti bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk mencoba memahami konsekuensinya di depan. D. Dimensi polimedia remediasi. Polimedia muncul secara bertahap yang melibatkan periode remediasi atau Boulder dan Grusi 2000. Teori Boulder dan Grusi tampaknya berlaku terutama selama pengembangan awal media baru. Remediasi penting karena teknologi inti sering berkembang secara bertahap. E. Polimedia sebagai tanggung jawab moral yang meningkat. Gagasan bahwa polimedia menciptakan kondisi baru, tanggung jawab moral paling jelas disajikan dalam studi Gershon pada tahun 2010 tentang putusannya
tentang putusnya hubungan di antara mahasiswa AS. Seperti yang dijelaskan dalam bukunya, seorang individu yang mengakhiri suatu hubungan dalam nilai sebanyak media yang mereka gunakan dalam persiapan itu serta keputusan untuk putus. Implikasi yang jelas adalah pertama, bahwa beberapa media dianggap lebih tepat secara moral daripada yang lain. Dan begitu kami mencapai polimedia, seseorang individu tidak memiliki alasan eksternal untuk pilihan yang mereka buat, sehingga mereka bertanggung jawab secara pribadi atas keputusannya. Kesimpulannya, poin terakhir ini yang membawa polimedia kembali ke konteksnya yang paling luas, juga merupakan inti kesimpulan kami mengenai pentingnya hal itu. Apa yang kami sarankan adalah bahwa polimedia pada tampak menipu sebagai transformasi dalam teknologi, bahwa orang-orang yang terbatas pada beberapa media untuk komunikasi, mereka sekarang memiliki akses ke solusi media yang berbeda. Karena itu, kami berharap untuk berkonsentrasi pada keterjangkauan baru yang diciptakan dan cara ini digunakan. Banyak literatur tentang teknologi komunikasi baru telah menekankan dimensi perbedaan teknis seperti maaf Nahda, tolong digeser sedikit PPT. Ana, kecilin lagi nah. Tolong kecilin, sekali lagi. Terus. Kecil. Oke, lanjut. Reproduktivitas materialitas, mobilitas, jangkauan, dan sebagainya. Konsep seperti itu tidak diragukan lagi berharga, dan hal pertama yang perlu kita pahami tentang polimedia adalah bagaimana kecenderungan fungsional media mendukung definisi relasional mereka, dan pemahaman kita tentang memahami sebagai struktur yang terintegrasi. Tapi kami telah menggunakan artikel ini untuk memperdebatkan definisi polimedia yang agak lebih ambisius. Kami telah menyarankan bahwa apa yang kami temui bukan hanya distribusi horizontal media baru, di mana setiap media tertentu bergeser dalam arti dan implikasinya relatif terhadap media lain. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.